teman-teman semua, selamat datang di channel aku, Claudia Odiana. Di video kali ini kita akan ngobrol seputar PMI Taiwan, membahas tentang kalau PMI di Taiwan, hamil dan melahirkan di Taiwan, bagaimana nih? Apakah harus pulang ke Indonesia? Apakah ada cara lain supaya mereka bisa tetap melanjutkan pekerjaan mereka di sini gitu ya. Jadi kita akan bahas, dan ini aku membahas dari website di Taiwan. Aku akan bantu terjemahkan, dan untuk teman-teman yang mau lihat sumber aslinya, aku akan kasih linknya di deskripsi video aku. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau kasih lihat kemajikan, juga bisa kasih linknya aja di bawah, itu dalam bahasa Mandarin. Tapi sebelum teman-teman kasih tahu kemajikan, pastikan teman-teman nonton video ini sampai habis, supaya teman-teman tahu nih isi dari websitenya tuh apa, supaya kalian juga tahu apa yang menjadi hak kalian dan bagaimana caranya kalian untuk mencari solusi dari masalah atau hal yang kalian alami gitu ya. Dan sebelumnya boleh bantu aku like, share, dan juga subscribe. Semoga teman-teman yang lain juga boleh terbantu dengan adanya video ini. Kita mulai aja langsung ya. Jadi kita tahu banyak pekerja migran, terutama yang bagian sektor rumah tangga gitu ya. Mereka kan datang ke Taiwan dari muda. Jadi mungkin ada juga yang kesini ketemu suami, atau mungkin datang ke Taiwan kerja bareng sama suami gitu ya. Secara terencana maupun tidak terencana, tiba-tiba mereka hamil dan pengen melahirkan di Taiwan gitu ya. Sebenarnya banyak majikan yang kalau misalnya tahu pekerja migrannya hamil, itu mereka sebenarnya senang gitu ya. Cuman di lain sisi mereka kan juga jadi khawatir, takutnya kalian jadinya nggak bisa bekerja. Karena kan kalau kalian lagi hamil kan tentu nggak mungkin dong angkat-angkat pasien gitu ya, atau kerjaan terlalu capek. Jadi sebenarnya banyak majikan jadinya kepengen, boleh nggak putus kontrak aja nih gitu ya sebelum ketahuan dia hamil gitu. Tapi setelah putus kontrak sebenarnya PMI-nya tuh harus kemana sih? Apakah masih bisa stay di Taiwan gitu ya? Jadi sebenarnya beberapa tahun terakhir ini pemerintah Taiwan tuh juga sudah mensosialisasikan bahwa setelah pemutusan kontrak, pekerja migran itu dapat secara legal tinggal di Taiwan untuk menunggu kelahiran. Jadi sebenarnya kalian bisa kok tetap nunggu sampai kalian lahiran itu di Taiwan. Atau kalau kalian mau pulang ke Indonesia, itu juga bisa, asalkan ada surat dari dokter ya, surat keterangan dokter bahwa kalian layak terbang. Nah, sekarang kan masalahnya bagaimana caranya supaya kalian setelah melahirkan bisa kembali lagi ke Taiwan gitu ya. Nah, dan sebenarnya pada saat kalian izin untuk menunggu kelahiran, itu kan kalian pasti nggak kerja ya. Sebenarnya majikan juga bisa memohon untuk pengajuan PMI yang baru gitu. Jadi win-win solution nih sebenarnya buat kalian dan juga buat majikan. Tapi kenapa kok informasi ini masih banyak majikan atau PMI yang nggak tahu gitu ya. Nah, jadi kita akan lihat ya, sebenarnya kunci dari kebijakan ini itu sebenarnya ada di satu dokumen yang harus diajukan ke Kementerian Tenaga Kerja. Jadi buat kamu atau majikan bisa mengajukan dokumen ini ke Kementerian Tenaga Kerja, yaitu surat penundaan alih majikan. Nah, jadi baik pekerja maupun majikan itu bisa mengajukan permohonan surat ini. Cuman memang prosedurnya cukup rumit, maka biasanya dibantu oleh agent. Tapi kalau misalnya agent nganggep ngurusin ini tuh terlalu repot gitu ya, dan nggak mau bantuin gitu ya, sebenarnya nggak apa-apa. Majikan bisa ngajuin sendiri atau kalian bisa ngajuin sendiri ya. Yang penting tahu gimana caranya. Nah, kita akan bahas nih di sini di video ini gimana caranya supaya kamu juga tahu atau majikan juga tahu. Jadi bisa bantu untuk ngurusin. Nah, sebenarnya kan buat teman-teman nih yang lagi hamil gitu ya, kita tahu kalau hamil itu kan nggak cuman tantangan buat fisik kita ya, tapi mental kan juga gitu ya. Terlepas kita warga negara apapun, namanya perempuan kalau lagi hamil pasti kan lebih rentan gitu ya, lebih sensitif gitu ya. Nah, maka dari itu banyak perempuan-perempuan yang itu takut untuk ngomong ke majikan kalau kalian lagi hamil. Padahal sebenarnya kan mungkin kita nggak boleh kerja terlalu capek gitu ya. Kita kan nggak tahu kandungan kita seperti apa gitu ya. Nah, mereka takut ngomong ke majikan karena mereka takut dipulangin gitu ya. Dan mereka juga takut nanti nggak bisa balik lagi ke Taiwan atau takut diputusin kontrak gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian berani untuk ngomong ke majikan atau ke agent, sebenarnya majikan dan agent bisa bantu kalian untuk mengurusin dokumen tadi itu ya, dokumen untuk surat penundaan alih majikan gitu. Maksudnya gimana, C? Maksudnya gini, kalian kan kalau misalnya normalnya kalau kalian putus kontrak nih,
ya, anggaplah kalian nggak hamil ya. Kalau kalian tiba-tiba putus kontrak, itu kan kalian dikasih waktu 2 bulan, 60 hari untuk cari majikan baru. Kalau kalian dalam waktu itu nggak ketemu majikan baru, ya udah berarti kalian harus pulang ke Indonesia gitu ya. Dan kalau kalian putus kontrak, itu juga majikan harus nunggu kalian dapat majikan baru, baru majikan lama nih bisa ngambil PMI yang baru gitu ya. Jadi kan normalnya begitu. Tapi kalau misalnya kalian yang hamil, sebenarnya bisa pakai surat penundaan alih majikan ini supaya kaliannya bisa istirahat dan majikan itu bisa cari PMI yang baru lebih cepat gitu ya. Nah, kita akan bahas nih fungsi dari surat penundaan alih majikan itu apa sih gitu ya. Jadi sebenarnya dengan adanya surat ini pemerintah jadi mengizinkan majikan untuk segera mempekerjakan migran baru. Jadi saat kalian sudah mengurus surat ini, kan kalian berarti sudah nggak kerja di majikan yang lama gitu ya. Nah, majikan lama bisa segera mencari PMI yang baru gitu. Jadi nggak perlu nunggu kalian dapat majikan baru dulu baru cari PMI yang baru, enggak. Nah, kemudian surat ini juga fungsinya memperpanjang masa tinggal pekerja setelah pemutusan kontrak hingga menemukan majikan baru dengan status legal dan tetap tinggal di Taiwan tanpa perlu bekerja sambil menunggu kelahiran. Jadi buat kalian yang pengen stay di Taiwan sambil menunggu kelahiran, itu kalian harus ada surat penundaan alih majikan ini. Nah, pekerja migran yang hamil ya umumnya itu bisa istirahat sampai 60 hari setelah melahirkan. Jadi setelah kalian melahirkan, kalau misalkan ada surat ini, kalian juga masih bisa istirahat dulu 60 hari karena kan kalian perlu pemulihan ya. Jadi kalian harus tahu nih, kalian mesti kalau misalkan kalian hamil, kalian mesti bilang ke majikan dan minta tolong majikan untuk bantu buatkan surat penundaan alih majikan ini. Nah, jadi contohnya nih. Contoh misalnya PMI dia itu udah bikin surat ini tanggal 1 Januari misalnya gitu ya. Kemudian dia lahiran tanggal 10 Januari. Maka masa istirahatnya itu berlaku dari 1 Januari sampai 11 Maret. Jadi jumlah hari istirahatnya itu tetap berlaku mengacu kepada keputusan resmi dari tenaga kerja. Jadi lumayan tuh, Januari, Februari, Maret ya hampir 2 bulanan itu kalian bisa istirahat setelah melahirkan. Nah, cara pengajuan suratnya itu gimana sih gitu ya. Nah, memang pengajuan suratnya ini cukup rumit gitu ya, tapi sebenarnya Taiwan itu masih lebih gampang karena sudah ada step by step-nya gitu ya. Kalau misalnya kalian ada agent, biasanya agent bisa bantu urusin gitu ya, tapi kalau misalnya nggak ada, majikan bisa bantu urusin, tinggal langsung aja mengurus sendiri ke Kementerian Tenaga Kerja. Nah, kita akan mulai dari dokumen apa yang harus disiapkan. Ya, dokumen yang perlu disiapkan itu adalah surat penjelasan penundaan. Itu nanti bisa ambil dari Departemen Tenaga Kerja. Kemudian surat izin alih keluar, paspor pekerja migran, kemudian ERC kalian, terus kemudian surat keterangan hamil dari dokter, dan buku kesehatan ibu hamil atau surat keterangan medis gitu ya, pasca operasi melahirkan gitu. Nah, setelah dokumennya itu semua sudah beres, maka bisa dikirim ke kantor Kementerian Tenaga Kerja yang ada di Taipei. Nah, atau kalian juga bisa sebelumnya itu telepon dulu ke nomor telepon kantor Kementerian Tenaga Kerja untuk konfirmasi dulu. Jadi setelah kalian menerima surat penundaan alih majikan dari Kementerian Tenaga Kerja, maka proses pengajuan dinyatakan selesai. Jadi setelah kalian proses nih, nanti kalian akan dapat surat baliknya lagi. Jawaban dari Kementerian Tenaga Kerja, apakah proses kalian itu disetujui atau tidak. Nah, kalau sudah setujui, kalian sudah dapat tuh suratnya dari Kementerian Tenaga Kerja, maka kalian bisa dengan tenang istirahat menunggu sampai persalinan selesai. Dan majikan bisa segera cari pekerja yang baru gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa untuk mengajukan tempat tinggal, karena kan kalian nggak mungkin tinggal di rumah majikan ya. Memang sih ada majikan yang baik boleh ngizinin kalian tinggal di majikan, tapi kan biasanya kalian mungkin akan tinggal di shelter atau di kos-kosan luar gitu ya. Jadi kalian harus ajukan tempat tinggal kalian, kemudian asuransi kesehatan kalian juga tetap harus aktif ya, karena kan kalian mau melahirkan di Taiwan. Dan kalau bisa ada santunan darurat, itu juga kalian boleh apply. Nah, jadi kalau misalnya majikan khawatir nih, kalian kalau misalnya menunggu sampai kelahiran tuh kalian tinggal di mana, terus kemudian nanti kalian kalau ke dokter check up-nya gimana gitu ya. Nah, jadi teman-teman PMI bisa mengajukan untuk tinggal di tempat penampungan pekerja migran hamil yang disediakan oleh pemerintah, bisa di shelternya gitu ya. Nah, majikan juga sebaiknya membantu kalian gitu ya untuk mendaftarkan BPJS Taiwan dengan kategori kelas 6 di kantor distrik ya, dan membayar iuran bulanan sendiri agar asuransi nggak putus. Jadi kalian tetap harus bayar asuransi ya, supaya kalian nanti melahirkan di sini bisa pakai BPJS Taiwan.
Nah, selain itu, sesuai dengan pedoman subsidi tindakan pengelolaan dan bantuan orang asing gitu ya, jika pekerja migran selama bekerja di Taiwan mengalami kekerasan, kecelakaan kerja, sakit parah, atau meninggal, pemerintah dapat memberikan santunan darurat sekali bayar dengan pertimbangan kemanusiaan. Nah, jadi ini tuh sebenarnya buat jaga-jaga ya, misalnya kalian hamil itu komplikasi gitu ya, kalian atau majikan bisa mengajukan permohonan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Ya, itu bisa dicek di kantor di websitenya Ketenagakerjaan Taiwan. Nah, jadi buat teman-teman, ini aku akan buatkan step by step-nya penjelasan alur ya, bagaimana majikan mengajukan surat penundaan alih majikan gitu ya. Nah, langkah yang pertama di gambar ini gitu ya. Langkah yang pertama, kalian harus mengakhiri kontrak dulu dengan majikan. Jadi majikan harus putus kontrak dulu dengan kalian. Nah, pilihannya itu ada dua. Pilihan yang pertama, kalian bisa putus kontrak lebih awal. Jadi kalian mengajukan alih keluar pekerja asing ke Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian setelah menerima izin alih, izin pindah gitu ya, izin alih keluar dalam 14 hari kerja biasanya itu kalian langsung bisa pergi ke Balai Layanan Ketenagakerjaan Publik ya untuk mencatat pendaftaran alih keluar pekerja migran. Nah, ini ada bahasa Mandarinnya juga. Ini aku jelaskan dengan bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, pilihan keduanya itu adalah kalau misalnya kontraknya habis dan tidak diperpanjang. Ya, yang pertama kan pemutusan kontrak lebih awal. Atau yang kedua itu nunggu sampai kontrak kalian habis, terus nggak usah perpanjang gitu ya. Jadi kalian bisa ajukan alih keluar pekerja asing ke Kementerian Tenaga Kerja. Nah, ini harus diajukan 2-4 bulan sebelum kontrak berakhir. Jadi misalnya nih kalian baru hamil awal-awal gitu ya, tapi kontrak kalian tuh masih ada 4 bulan lagi gitu ya, atau 5 bulan lagi. Nah, 2-4 bulan sebelum itu pemerintah lagi, majikan bisa mengajukan alih keluar pekerja asing gitu ya. Jadi biar kontrak habis, gak usah perpanjang sama kalian gitu ya. Nah, setelah izinnya keluar, Kementerian Tenaga Kerja akan otomatis mencatat data pekerja ke sistem alih majikan gitu. Nah, setelah kalian mengajukan pemutusan kontrak itu, baru mengajukan surat penundaan alih majikan ya. Jadi tetap harus putus kontrak dulu, kemudian mengajukan surat penundaan alih majikan. Nah, jadi yang diperlukan apa nih ya? Kalian siapin izin alih keluar tadi tuh ya, surat pemutusan kontrak, kemudian buku kesehatan ibu hamil. Kan kalau di Taiwan, kalau misalnya kalian yang berobat sebagai ibu hamil, dapat buku Mama Soce ya, buku kesehatan ibu hamil. Nah, jadi bisa kirim berkasnya ke kantor Kementerian Tenaga Kerja untuk mengajukan surat penundaan alih majikan ya. Dokumen-dokumennya tadi aku sebutin di atas. Nah, setelah kalian dapat izin untuk penundaan alih majikan, baru kalian pergi ke Balai Layanan Ketenagakerjaan Publik untuk lapor gitu ya. Nah, kalau misalnya surat penundaannya sudah berlaku, maka pekerja migran bisa istirahat dan menunggu persalinan gitu ya. Jadi kalian sebelum kalian yakin nih diterima atau enggak, saya udah bisa istirahat atau belum ya, kalian tunggu dapat suratnya. Kalau ada surat resminya, ada kongwennya resmi, itu baru kalian sudah dinyatakan pengajuan penundaannya berhasil nih gitu ya. Nah, dan paling lambat sebelum 10 hari sebelum masa penundaan berakhir, itu kan ada batas waktunya ya, nanti di kongwennya itu ada batas waktu. Jadi kalian itu harus ke Kementerian Tenaga Kerja untuk pemulihan hak alih majikan. Nah, setelah menerima izin pemulihan alih majikan, kalian bisa pergi lagi ke Balai Layanan Ketenagakerjaan Publik untuk mencatat pendaftaran. Jadi mulai hari berikutnya pekerja migran memiliki waktu 60 hari lagi untuk mencari majikan baru gitu. Jadi intinya pada saat kalian mau mengajukan surat alih majikan, kalian harus putus kontrak dulu. Setelah putus kontrak, kalian mengajukan surat penundaan alih majikan. Setelah kalian melahirkan, jangan lupa kalian mesti lapor lagi untuk membuat izin pemulihan alih majikan supaya kalian bisa cari majikan baru lagi gitu ya. Nah, jadi ini dokumen-dokumennya, itu yang tadi syarat-syaratnya gitu ya. Nah, ini dokumen yang perlu dipersiapkan. Ini tadi sudah aku jelasin sih ya. Jadi dokumen itu kurang lebih seperti ini. Ada surat penjelasan, ada surat formulir penjelasan penundaannya apa. Kemudian ada surat izinnya, surat izin pengalihannya apa. Paspor kalian, ERC, kemudian surat kesehatan atau buku kesehatan ibu hamil ya, Mama Soce. Nanti bisa dikirim aja ke kantor tenaga kerja Departemen Pengembangan Tenaga Kerja itu di Taipei gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang hamil, belum ngasih tau majikan atau agent gitu ya, kalian boleh coba bilang ke majikan atau agent kalian, karena tetap ya, hamil itu kan suatu anugerah dan
eh, kita nggak tahu ya, namanya kita kan pengen hamilnya itu lancar, lahiran juga lancar, anak kita bisa lahir dengan sehat gitu ya, mamahnya juga sehat, dan kalian nggak perlu khawatir nanti saya masih bisa kerja nggak ya di sini gitu. Saya boleh nggak cuti dulu pulang ke Indonesia, mulangin anak saya, kemudian saya balik lagi ke sini? Bisa, tapi teman-teman harus mengurus dokumennya ya. Jadi bisa ngomong ke majikan. Jadi supaya majikan juga tidak merasa dirugikan gitu ya. Kalian keluar, dia juga bisa tetap langsung cari majikan baru, dan kalian bisa istirahat di Taiwan, bisa melahirkan di Taiwan. Setelah melahirkan masih bisa istirahat 60 hari. Nah, jangan lupa untuk mengajukan pemulihan ya, untuk mencari majikan baru. Jadi buat teman-teman, semangat yang sedang hamil di Taiwan dan juga mau melahirkan di Taiwan, semoga semuanya lancar. Kalau kalian ada kesulitan atau kalian ada masalah, kalian nggak perlu khawatir, kalian bisa telepon ke Depnaker, atau juga bisa coba klik link yang ada di bawah aku. Itu adalah lembaga sosial yang juga membantu untuk teman-teman pekerja migran ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Teman-teman juga boleh share ke teman-teman kalian yang mungkin di Taiwan nih lagi hamil atau pengen hamil gitu ya, supaya nggak diem-dieman dan nanti jadi malah membahayakan diri sendiri. Jadi supaya kita tahu informasinya, majikan tahu informasinya, jadi win-win solution. Semuanya terbantu dan semuanya diuntungkan gitu ya, nggak ada dirugikan. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.